Kita akan lihat terlebih dahulu saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Mino dari Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, diantaranya adalah BSDE dengan rekomendasi buy dengan support di 940, resistance di 970. Kemudian ada XL dengan rekomendasi buy, support di 2660, resistance di 2740. MDKA buy on weakness, support di 4120, resistance di 4240. Dan saham berikutnya yang direkomendasikan adalah PTPP dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 980 dan resistance di 1020. Oke, Mas Mino, Iya Mbak Prisa. semenarik apa saham-saham yang Anda rekomendasikan ini dan sektornya memang beragam ya. Kita mulai dari BSDE terlebih dahulu, properti. Ya, oke. Jadi pertama mungkin perlu ditegaskan lagi ya, untuk rekomendasinya memang lebih bersifat trading ya untuk hari ini. Jadi kenapa kita pilih BSDE kemudian Excel untuk rekomendasi buy dari terutama untuk BSDE ya, itu memang pertama dari analisis teknikalnya masih cukup positif ya. Kemudian dari sisi sektoralnya sebenarnya untuk emiten-emiten di sektor properti ini kan boleh dibilang dari sisi kinerja itu udah menunjukkan adanya pemulihan ya, Mbak Prisa. Jadi dua hal tersebut yang mendasari kita untuk hari ini merekomendasikan BSD untuk trading tentunya Mbak Prisa. Oke, lebih ke trading begitu ya. Ya betul. Mengapa lebih ke trading? Apakah karena tadi ya masih banyak ketidakpastian sehingga ya lebih menarik untuk melakukan investasi jangka pendek sekali? Ya, memang kalau untuk rekomendasi ini lebih ke untuk harian ya. Tapi kita juga ada rekomendasi yang untuk investasi gitu tentunya. Misalnya kayak Excel, walaupun hari ini trading, kita juga kalau misalnya untuk teman-teman yang mau investasi juga masih kita rekomendasikan buy gitu Mbak Prisa. Tadi BSDE sudah dibahas, ini memang untuk jangka pendek, tetapi untuk investasi juga menarik ya Mas Mino ya? Ya, ya, kalau kita lihat memang untuk sektor properti ya, walaupun di tengah potensi kenaikan suku bunga, kita lihat kinerjanya udah berangsur-angsur membaik. Jadi saya pikir dengan posisi harga yang sudah banyak terkoreksi juga, ini kalau untuk investasi juga sebenarnya mungkin bisa dilirik kita. Oke, suku bunga yang kemarin naik oleh Bank Indonesia 25 basis poin, menurut Mas Mino tidak akan terlalu berpengaruh karena angkanya kecil. Ya, memang secara umum kenaikan suku bunga tentunya negatif. Tapi ini lagi-lagi tergantung apakah kenaikannya itu signifikan atau tidak gitu. Jadi kalau kenaikannya tidak terlalu signifikan dan tentunya ini dampaknya juga akan lebih minimal gitu, Mbak Prisa. Baik, jangka pendek Anda merekomendasikan ada support posisi di 940 dan resisten di 970. Oke, saham berikutnya yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini tentu saja dengan rekomendasi buy, yaitu adalah XCL ya? XL. Apa yang menarik dari XL ini, Mas Mino? Ya, tentunya tadi ya dari sisi pergerakan harga cukup menarik, kemudian dari sisi fundamental juga kemarin kan laporan keuangannya juga dari sisi EBITDA-nya cukup positif ya. Kemudian ke depan dia juga akan rencananya akan red issue dan ini berpeluang untuk menekan tingkat utang dari Excel. Dari sektornya juga untuk sektor telekomunikasi ini kan saat ini dengan adanya konsolidasi ya, ini persaingan harga juga lebih baik. Kemudian peluang adanya spillover dari pelanggan dari konsolidasi Indosat dan Utincon juga ini tentunya menjadi salah satu katalis positif untuk emiten telekomunikasi khususnya Excel gitu, Mas Wiki. Oke. Ya, ini sedang ada di tren penguatan, setidaknya itu yang tercapture dari 3 bulanan, 1 bulanan dan juga 1 mingguan untuk Excel sendiri. Secara tren akan terus menguat dan secara harga apakah ini memang cukup menarik dan kalau kita bandingkan dengan Telkom begitu yang nampaknya ini menjadi satu sorotan beberapa waktu kebelakang terkait dengan kinerjanya ataupun pergerakan sahamnya yang cukup menarik. Perbandingannya seperti apa dengan Excel sendiri, Mas Mino? Ya, kalau untuk ini kan satu sektor ya. Untuk Excel sendiri tadi kita udah jelaskan, kemudian tentunya untuk Telkom juga secara emiten juga masih cukup baik ya. Kalau kita bandingkan misalnya dari sisi rekomendasi kita sendiri ya, dari Indo Premier, misalnya untuk Excel kita masih merekomendasikan buy, targetnya di 4.000,
Kemudian untuk Telkom juga kita masih merekomendasikan buy dengan rekomendasi di 5.200 ya. Kalau Oke. kita bandingkan memang dari sisi perbedaan dengan harga closing kemarin ya, memang untuk tingkat return, potensi return yang paling lebih tinggi memang untuk Excel gitu, Mas Baik. Vicky, walaupun dua-duanya masih cukup positif. Baik, lebih mengutamakan XCL ada target 2740. Kalau 2740 berhasil dicapai, peluang selanjutnya Mas Mino ke posisi berapa? Ya. Mungkin untuk target selanjutnya saya belum bisa jawab ya. Ini Ini dulu gitu ya. saya lagi ada problem. 2740 dulu ya. Ya. Baik, Oke. harga terakhir di 2650 ini mungkin secara target di resistance-nya cukup tipis begitu ya, tapi kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Excel. MDKA, buy on weakness. Bagaimana Mas Mino, MDKA? Apa yang menarik dengan Anda memberikan support 4120 sampai resisten di 4240? Ini juga trading ya? Ya. Ya betul. Jadi kalau kita lihat ya dari sisi pergerakan harga, MDKA memang pergerakan harganya udah di area supportnya ya. Jadi tentunya ini menjadi momen yang bisa dimanfaatkan oleh investor ya atau trader ya untuk melakukan BOE gitu, Mbak Prisa. Oke, MDKA pembukaan perdagangan pada pagi hari ini karena sudah tepat pukul 9.00 berada di pelemahan 2% di 4.070. Ini kesempatan menarik ya karena memang Mas Mino merekomendasikan beli di harga bawah atau beli ketika diskon. Iya betul. 4.070 ini support selanjutnya di posisi berapa? Jangan sampai misalnya kita terus menunggu ternyata udah jebol support. Ya, lagi-lagi saya sorry Mbak Prisa, belum bisa akses. Bagaimana Mas? Saya belum bisa lihat chartnya, jadi belum untuk support selanjutnya saya belum bisa jawab. Jadi ketika sekarang di 4.070 sebaiknya apa yang dilakukan? Saya mungkin BOE, tetap BOE, tapi strateginya mungkin misalnya tadinya niatnya belinya dengan porsi 100% misalnya, mungkin dikurangi aja porsinya misalnya jadi 70% gitu, karena mengingat menyesuaikan dengan kondisi market saat ini. Tapi saya pikir dengan melihat pergerakan kemarin yang dari sisi volumenya juga udah turun ya, momentum koreksi ini saya pikir tetap bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu. Oke, sedikit Wiki ya, ngomongin isu viral kita tadi di awal kan ada kaitannya juga dengan tambang emas gitu. Ada Antam yang diberi sanksi oleh MA gitu ya untuk membayar kerugian material kepada konglomerat asal Surabaya Budi Said sebesar 817,465 miliar rupiah atau dengan emas batangan seberat 1.136 kg. Memang ini Antam bukan rekomendasi Anda hari ini, tetapi bagaimana Anda melihat saham yang satu ini kalau berbicara mengenai emiten tambang logam? Ya. Kalau dari sisi kasus hukum tentunya kita nggak terlalu bisa banyak komentar ya. Tapi kalau misalnya Antam harus bayar segitu memang angkanya cukup besar dan ini tentunya berdampak ke kinerja keuangannya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya untuk Antam sendiri kita masih merekomendasikan beli ya, mengingat untuk sentimen jangka panjangnya ya dari sisi segmen bisnis yang lain yaitu nikel itu masih cukup menjanjikan gitu Mbak Prisa. Oke, baik. Walaupun memang pelemahannya cukup signifikan untuk Antam, belum ada yang menarik untuk dicermati. Atau ini justru kesempatan? Ya lagi-lagi tergantung tadi ya tujuan. Kalau memang untuk investasi tentunya strategi yang paling ideal adalah justru kita melakukan cicil beli ketika harganya itu mengalami koreksi ya, bukan ketika harga sahamnya itu sedang mengalami kenaikan kalau kita untuk invest. Tapi beda lagi kalau untuk trading ya tentunya kita trading kalau harga sahamnya dalam tren bullish gitu Mbak Prisa. Baik, jadi tergantung profil resikonya, lebih ke trading atau lebih ke investasi medium to long. Saya informasikan ya pemirsa, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini saham Antam tergerus 3,5 sampai dengan 4%, bolak-balik di posisi tersebut di level 1.885. Jika Mas Mino menjadi seorang investor 1885 ini Anda akan beli Antam atau tidak? Ya.
Saya pikir dengan untuk investor ya, kalau memang view-nya jangka panjang dengan melihat prospek yang masih menarik, saya pikir tidak ada salahnya ya kalau kita cicil beli di level harga tersebut gitu, Mbak Prisa. Oke, cicil beli ya. Baik, bicara mengenai saham yang sudah melemah cukup signifikan, salah satunya adalah PTPP yang Anda rekomendasikan buy on weakness. Sejauh ini melemah 3,03% dan secara rekomendasi juga Anda menyampaikan buy on weakness begitu ya. Nah ini secara pergerakan inline dengan apa yang Anda proyeksikan Mas Vino untuk PTPP dan apa yang menarik dari PTPP? Ya, ya memang tadi ya tidak terlepas dari faktor market ya untuk hari ini. Nah, tapi menyambung lagi tadi ini kan pemerintah ke depan ya ada rencana untuk menaikkan harga BBM ya. Nah, dampak positifnya sebenarnya untuk APBN akan lebih kuat ya, dan ini tentunya akan berlanjut sentimennya ke emiten-emiten konstruksi, karena kalau misalnya APBN-nya sehat, pembiayaan infrastruktur tetap jalan, artinya emiten-emiten konstruksi itu akan terdampak positif, walaupun dalam jangka pendek pasti akan sentimen negatif gitu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa pemerintah sedang mulai melakukan pembangunan IKN di Kalimantan, dan ini tentunya ke depan akan menjadi sentimen yang cukup positif gitu. Jadi untuk saat ini ketika harga PTPP ya mengalami tekanan karena faktor market juga, saya pikir itu juga bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu, Mas Wiki. Buy on weakness ya, ada target terdekat di 1020. Baik, PTPP adalah rekomendasi terakhir berdasarkan grafis yang sudah kami tampilkan dari Indo Premier Sekuritas. Tadi ada BSDE buy, XCL buy, MDKA buy on weakness, dan PTPP juga buy on weakness. Kita ke update pembukaan perdagangan pagi hari ini. Ya, IHSG melemah 1,43%. Setidaknya ini yang tercapture beberapa menit yang lalu, pemirsa, berada di level 7.033,515. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah 1,62% di level 601,797, dan LQ45 juga melemah 1,69% di level 997,151. Kita beralih pemirsa ke deretan saham yang menjadi top gainers di pembukaan perdagangan meski IHSG tertekan 1,5%. Ada CARS melemah 4%, ENAK melemah 0,84%, PTRO melemah 1,63%, dan OKAS 1,72%. Ya, kita ke top losers, pemirsa. Telkom, BBRI, Pegas, dan Bumi dengan pelemahan masing-masing 2,67%, 0,7%, 2,32%, dan 1,17%. Oke, sebelum kita akhiri Mas Mino, kira-kira apa tips untuk pemirsa di rumah melihat koreksi IHSG yang mencapai sekitar 1,5%? Ya, ini tentunya tadi ya disesuaikan dengan tujuan untuk trading atau untuk invest. Kemudian untuk trading pun sebenarnya momen seperti ini kalau untuk tipe-tipe tertentu ya itu bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk tipe scalpers misalnya, ini dengan koreksi yang cukup dalam, ini bisa beli di bawah dengan harapan ada sedikit rebound di intraday-nya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk scalping. Jadi lagi-lagi semuanya disesuaikan dengan tujuan masing-masing investor gitu, Mbak Prisa. Baik, sebelum saya akhiri, saya informasikan lagi ya saham yang cukup bergairah pekan lalu paling naik juga, Bumi ini masih membukukan kenaikan di antara sejumlah saham yang memerah mengikuti IHSG pagi ini. Saham Bumi atau Bumi Resources melambung 0,58% pada posisi 172. Baik, Mas Vino, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan atas analisa komprehensif dari Anda. Sukses untuk Anda, selamat pagi, sampai jumpa.